Faktor kegagalan usaha. Menjalankan sebuah bisnis atau usaha tidak selalu berjalan mulus. Tak jarang, seorang pengusaha dihadapkan dengan kegagalan. Dalam hal ini, seorang pengusaha harus selalu siap dalam menghadapi jatuh bangun bisnisnya. Terkadang, banyak orang yang mengaitkan sebuah kegagalan dengan pepatah. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Sayangnya, seorang pengusaha tidak boleh terpaku pada pepatah ini, karena hal tersebut tidak selalu berlaku dan relevan dalam segala situasi. Dalam dunia bisnis, sebuah kegagalan usaha tidak dapat disepelekan dan harus menjadi alarm tanda bahaya bagi seorang pengusaha. Kegagalan yang terjadi pada usaha secara terus-menerus tidak akan menuntun menuju kesuksesan, namun malah membawa bisnis ke jurang, kehancuran atau kemungkinan terburuknya bangkrut. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan kegagalan, seorang pengusaha harus segera melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Mengidentifikasi faktor kegagalan usaha tidak hanya dibutuhkan untuk sekadar mengetahui akar permasalahan dan mengatasinya, melainkan juga untuk dijadikan pelajaran agar tidak terulang di kemudian hari. Selain dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kegagalan, faktor kegagalan usaha juga harus diketahui bagi calon pengusaha yang ingin mulai merintis usaha agar dapat mengantisipasi kegagalan pada saat mulai menjalankan sebuah usaha. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan suatu usaha dan bisnis. Pertama, riset pasar yang kurang mendalam. Pada dasarnya, ketika membangun sebuah usaha, kamu harus mengikuti kebutuhan dan keinginan pasar atau calon pelangganmu. Oleh karena itu, tahap utama ketika membangun sebuah usaha adalah melakukan penelitian atau riset pasar. Riset pasar berguna untuk mengetahui kebutuhan pasar terhadap suatu produk atau layanan. Riset pasar harus dilakukan secara mendalam hingga ke akar-akarnya, agar seorang pengusaha mendapatkan data yang spesifik sebagai referensi untuk mengetahui posisi pasar, karakteristik target audience, hingga preferensi calon konsumen terhadap suatu produk. Apabila riset yang dilakukan kurang spesifik, maka kamu tidak akan memperoleh data yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Selain itu, melakukan pemantauan atau monitoring terhadap perusahaan kompetitor juga merupakan hal yang wajib ketika melakukan riset pasar untuk membandingkan performa bisnismu di kalangan target pasar. Kedua, tidak ada rencana bisnis yang jelas. Sebelum membangun sebuah usaha, seorang calon pengusaha harus merencanakan sebuah bisnis dengan matang. Hal ini biasanya tertuang dalam perencanaan bisnis atau business plan yang mencakup gambaran mengenai suatu bisnis dan segala hal mengenai tujuan yang ingin diraih dalam bisnis. Perencanaan bisnis inilah yang nantinya dapat menjadi indikator keberhasilan dan kegagalan dari usaha yang kamu jalankan. Semoga sedikit penjelasan tadi dapat bermanfaat ya sobat. Salam satu gerobak.